Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari modul controlling atau disingkat dengan CO pada mata kuliah ERP menggunakan kurikulum SAP UCC. Oke. Learning objektif pada pertemuan hari ini, pada video kali ini, yang pertama adalah bisa mendefinisikan struktur organisasi pada modul CO atau controlling. Jadi saya akan menyingkat controlling dengan CO. Kemudian master data. Dan yang ketiga adalah proses di CO. Jadi ada tiga. Pertama adalah struktur organisasi. Kedua master data. Ketiga adalah proses. Oke. Pertama, mirip dengan di FI ya. Di awal kita harus paham apa itu tujuan dari modul CO. Tujuan dari modul CO atau juga dikenal dengan istilah akuntansi manajerial, managerial accounting, itu dirancang untuk mengumpulkan data transaksional yang memberikan dasar untuk penyiapan laporan internal yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jadi, kalau kalian ingat FI itu ditujukan terutama, tapi tidak terbatas ya, adalah eksternal. Tetapi kalau CO, itu secara khusus ditujukan untuk pihak internal perusahaan. Jadi FI, tadi terutama eksternal. Kalau CO itu secara khusus, yaitu di internal. Laporan-laporan yang ada di CO setidaknya ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah cost center performance, kemudian profit center performance, dan ketiga adalah budget analysis. Lalu saya akan sedikit menyinggung apa itu perbedaan antara 3 report dari FI ini. Yang pertama adalah cost center performance. Kalau bicara cost center, maka berarti nanti akan berbicara terkait dengan expense atau terkait dengan beban. Saya ingin mereview bersamaan di akuntansi, misalkan ada di income statement ya, itu merupakan revenue dikurangi dengan expense. Artinya pendapatan itu merupakan income statement dalam hal ini adalah laba atau rugi, itu merupakan pendapatan dikurangi dengan bebannya. Jadi yang ada di cost center performance ini itu adalah untuk mendefinisikan masing-masing expense, masing-masing beban untuk masing-masing cost center. Yang merupakan khas yang ada di CO itu adalah adanya analisa terkait dengan di sini. Jadi cost center performance itu digunakan untuk menganalisa antara budget dengan aktual. Antara budget dengan aktual nanti kita akan mendapatkan adanya selisih atau varian, di mana selisih itu akan ada 2. F dalam artian adalah favorable atau yang diinginkan, U adalah unfavorable atau yang tidak diinginkan. Misalkan seperti ini. Untuk expense dalam hal salary dan wages, budgetnya yang direncanakan adalah 350.000, sementara aktualnya adalah 349, sehingga ada selisih 500. Dalam hal ini selisihnya merupakan selisih yang kita inginkan, F. Tetapi training dianggarkan itu senilai $10.000, tetapi ternyata aktualnya keluarnya adalah 12.000, maka di situ ada selisih 2.000 yang itu merupakan unfavorable. Jadi, fungsi dari cost center performance itu adalah untuk menganalisis performance masing-masing cost center. Oke. Analisanya digunakan untuk apa? Oke, saya akan menambahkan bahwa performance atau laporan kinerja, misalkan kinerja bulanan gitu ya, itu bagi pihak manajemen itu digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan keputusan ke depan. Jadi sebagai panduan untuk keputusan ke depannya.
ketiganya itu digunakan untuk dasar keputusan ke depan. Oleh karena itu tadi, di CO ini adalah secara khusus digunakan untuk internal perusahaan, dalam artian adalah digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan dalam enterprise. Pertama, cost center. Kedua adalah revenue center. Tadi kita sudah membahas bahwa profit atau loss itu merupakan revenue dikurangi dengan cost. Jadi misalkan perusahaan itu memiliki 3 jenis produk, di mana masing-masing produk itu bisa mengenerate revenue. Misalkan produk pertama adalah standard model, produk kedua adalah deluxe, dan produk kedua adalah eksekutif. Masing-masing produk itu bisa kita analisa bagaimana performance-nya atau kinerjanya. Misalkan revenue-nya direncanakan itu adalah 1 juta untuk standar model. Sementara aktualnya adalah $1.090.000, maka ada selisih 90.000. Kita ingat di sini adalah revenue atau pendapatan, maka selisih positif itu artinya adalah sesuatu yang kita favorable atau yang kita inginkan. Beda dengan yang deluxe gitu ya, yang ditargetkannya direncanakan adalah 950, tetapi aktualnya hanya 930 sehingga ada selisih atau varian 20.000, di mana hal tersebut itu tidak kita inginkan. Ini yang kedua adalah revenue center performance. Ketiga adalah profit center performance. Profit center berarti ada informasi terkait dengan bagaimana pengeluarannya dan bagaimana biayanya dan bagaimana revenue-nya. Misalkan dari revenue dari sales gitu ya, ditargetkan itu ada $6.500.000, tetapi aktualnya adalah 6.650, maka ada varian 1.500. Artinya varian ini merupakan varian yang kita inginkan. Sementara variable cost-nya direncanakan itu 350, kemudian ternyata aktualnya lebih besar sehingga itu unfavorable. Dan nanti di sini profit center performance nanti akan ada informasi dari masing-masing produk tadi. Ada segmennya, ada marginnya, margin profitnya berapa. Kemudian yang terakhir, budget analysis itu kita gunakan untuk menganalisis kenapa terjadinya varian-varian tadi. Jadi, mempelajari paling mudah untuk modul controlling itu adalah kita melihat pada muara akhirnya. Muara akhir di controlling itu adalah di report, yaitu 3 hal ini, cost center performance, profit center performance, dan budget analysis. Maka sebenarnya yang sebelumnya itu ditujukan untuk menunjang 3 hal ini. Master datanya ditujukan untuk menunjang bagaimana terbentuk laporan 3 ini. Struktur organisasi juga seperti itu. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Oke, tadi sudah kita singgung bahwa CO itu secara khusus ya, ini tegas ya, bahwa CO itu secara khusus itu digunakan untuk pihak internal perusahaan. Kalau FI itu terutama ditargetkan adalah untuk eksternal, tapi juga bisa digunakan untuk internal. Oleh karena itu, maka target audience dari CO itu adalah dari pihak direksi, misalkan ada senior management, ada manajer masing-masing departemen, ada pihak controller dan cost accountant. Intinya adalah ditujukan untuk pihak internal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, struktur organisasi. Struktur organisasi di CO itu hampir mirip dengan modul-modul sebelumnya, yaitu adanya client, adanya company code. Kita sudah sering menyinggung 2 istilah ini, maka akan saya skip. Kemudian ada istilah yang ada khusus di mana? CO, yaitu adalah controlling area. Apa itu controlling area?
Controlling area itu berisi nih ya, informasi terkait dengan revenue dan expense-nya, pendapatan dan bebannya. Controlling area itu bisa digunakan gitu ya, bisa terdiri dari satu atau lebih company code, sehingga suatu enterprise atau perusahaan itu bisa melakukan analisis accounting dan laporan accounting itu lintas company gitu ya. Misalkan ada company, dia punya banyak cabang, controlling area itu bisa membawahi di company code ini, sehingga apa tadi? Sehingga laporan keuangan itu bisa dan analisa itu bisa dilakukan lintas perusahaan. Controlling area itu merupakan cara untuk mengidentifikasi dan melacak ini ya, revenue dan cost. Tujuannya untuk apa? Yaitu sekali lagi adalah untuk evaluasi internal. Ada controlling area, ada operating concern. Apa itu operating concern? Operating concern ini memungkinkan adanya analisa profit untuk masing-masing market segmennya. Kemudian, multiple controlling area itu dapat diassign pada satu operating concern. Jadi, kalau kita bicara strukturnya, pertama adalah tadi client, kemudian ada operating concern, dan di bawahnya itu membawahi adanya controlling area. Controlling area itu bisa terdiri dari satu company code atau lebih company code. Jadi struktur dari controlling adalah sebagai berikut. Adanya client, kemudian operating concern yang merupakan kumpulan dari controlling area. Misalkan controlling area untuk Amerika Utara dan Europe dipisahkan. Kemudian controlling area itu juga bisa terdiri dari satu atau lebih company code. Oke, ini adalah struktur di accounting-nya. Jadi pertama client. Client di sini di dalamnya ada operating concern, gitu ya. Di dalam operating concern itu ada controlling area untuk Amerika Utara, untuk Eropa, untuk Asia dibedakan. Kemudian di dalam controlling area ada credit control area. Kita ingat apa itu credit control area? Silahkan buka di modul FI. Kemudian ada chart of account di dalam dari credit control area, dan kita ingat di FI ada istilah business area. Apa itu business area? Business area bisa dibuat dalam wilayah gitu ya, atau jenis tipe produknya. Dan di sini adalah business area untuk tipe sepeda yang dijual. Oke, kedua, master data. Master data di CO itu adalah pertama profit center. Profit center digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengenerate revenue dan pengendalian biaya. Profit center itu bisa dibagi berdasarkan region, wilayah, fungsinya, misalkan departemen apa dan apa, atau dari segi produknya. Kita ingat, untuk mempelajari CO paling mudah adalah kita analogikan, kita lihat di muara akhirnya. Tadi muara akhir reportnya, salah satunya adalah profit center performance. Berarti, agar kita bisa menghasilkan profit center performance, maka salah satunya itu adalah adanya dukungan dari master data profit center ini. Kita ingat bahwa profit itu adalah, atau income statement atau profit ya, atau loss itu merupakan revenue dikurangi dengan cost atau expense-nya. Berarti di sini profit center itu digunakan untuk tadi bagaimana revenue itu di-generate dan bagaimana biaya itu dikeluarkan. Kita mengevaluasi adanya profit di situ. Kemudian kedua adalah cost center. Kita ingat tadi muara yang kedua adalah cost center
performance. Performance tadi dilihat dari adanya varian antara atau selisih antara actual dan di budgetnya. Maka di sini itu juga sama. Tapi di cost center performance tadi kalau kalian ingat bentuk laporannya, dia hanya berisi terkait dengan biaya atau expense-nya. Tidak berkaitan dengan revenue. Tapi kalau profit center tadi ada informasi terkait revenue dan ada informasi terkait biayanya. Tapi kalau cost center hanya ada informasi terkait dengan biayanya. Jadi digunakan untuk mengendalikan biaya. Cost center itu bisa dibagi berdasarkan unit tanggung jawabnya, lokasinya, atau tipe aktivitasnya. Misalkan berdasarkan dari departemennya, dari area tanggung jawabnya, misalkan bisa dibagi tempat untuk copy center, kemudian departemen security, dan departemen maintenance. Masing-masing memiliki cost center yang berbeda. Oke, apa itu internal order? Internal order itu digunakan untuk pengendalian biaya. Fokusnya adalah pengendalian biaya, tetapi di sini kata kuncinya adalah di temporary cost. Cost yang sifatnya itu sementara. Jadi digunakan untuk memonitor short term. Misalkan adanya project atau aktivitas-aktivitas yang pendek gitu ya di dalam perusahaan, misalkan piknik ataukah perjalanan dan lain-lain, itu digunakan internal order untuk pengendalian biaya. Kemudian ada istilah master data yaitu revenue element. Apa itu revenue element? Revenue element itu adalah linkage atau mapping antara general ledger di FI dengan CO atau revenue element di CO. Jadi gini, revenue element itu ada di CO. Sebenarnya itu merupakan linkage antara di FI. FI itu ada di general ledger, di buku besar itu ada akun revenue, akun pendapatan. Ini nanti akan dihubungkan ke dalam di CO, yaitu di revenue element. Kemudian posting yang ada di FI yang berdampak pada revenue account gitu ya, itu akan juga berdampak pada posting di CO gitu ya. Jadi nanti akan ada linkage, ada hubungan antara FI dengan CO. Yang pertama adalah di sini. Berarti dengan kata lain, modul CO itu bisa berjalan apabila FI-nya ini dilakukan. Karena CO itu adalah linkage dengan FI. Dengan kata lain, revenue account itu sama dengan elemen account. Revenue account sama dengan elemen account, hanya beda objeknya. Revenue account ada di FI, revenue element ada di CO. Kemudian cost element. Apa itu cost element? Kalau tadi kita berbicara tentang revenue element, kalau di sini adalah cost element. Ini sama. Di FI, di buku besar itu ada istilahnya adalah expense account atau akun beban. Expense account di FI ini nanti akan di-linkage, dihubungkan dengan di CO, di modul CO, yaitu dengan istilah cost element. Dengan kata lain, posting yang ada di FI yang berdampak pada expense account atau cost account gitu ya, expense sama dengan cost gitu ya, maka akan berdampak di CO yaitu di cost element. Dengan kata lain, expense account sama dengan cost element, hanya beda objeknya. Oke, ada istilah lain yaitu primary cost element dan secondary cost element. Apa itu keduanya? Primary cost element itu berasal dari general ledger yang diposting, ditransfer, dan kemudian di CO. Itu disebut dengan primary. Jadi, tadi kan kalau kalian ingat, misalkan expense account gitu ya, awalnya di FI di GL,
itu akan ditransfer ke CO, yaitu di cost element. Ini disebut dengan proses transfer ini disebut dengan primary cost element. Sedangkan apa yang dimaksud dengan secondary cost element? Secondary cost element itu hanya ada di eksklusif di CO, yang tujuannya adalah untuk alokasi dari masing-masing ke masing-masing cost center tadi. Jadi misalkan nanti akan ada ilustrasinya. Dari hasil transfer ini nanti akan bisa dipecah lagi. Pemecahan ini hanya ada di modul CO, tujuannya adalah untuk analisis kondisi internal. Nah, ini contohnya. Pertama tadi di general ledger account gitu ya, ada income statement. Income statement tadi kan apa? Rumusnya income. Income adalah revenue dikurangi dengan expense. Expense account gitu ya, di general ledger FI itu nanti akan ditransfer ke CO, yaitu disebut dengan cost element. Tadi kan ada cost element, ada revenue element gitu ya. Expense account di FI itu ditransfer di CO, itu disebut dengan istilahnya cost element. Kemudian di sini nanti akan bisa dijabarkan, bisa dialokasikan, disebut dengan secondary cost element. Oke, ada master data statistical key figures. Apa itu? Ini digunakan sebagai dasar alokasi. Tadi kan di secondary cost element itu kan ada alokasi ya. Gampangnya gini. Misalkan ada satu gedung itu dilakukan penyewaan oleh 3 departemen. 1, 2, ada 4 departemen. Ada satu gedung disewa oleh 4 departemen. Biaya sewanya itu apabila dijabarkan ke masing-masing departemen, ini disebut dengan secondary cost element. Caranya adalah dengan kita memasukkan statistical key figures. Bisa dari jumlah employee, bisa dari kayak luas perseginya, atau bisa jadi menit penggunaan komputernya, menit penggunaan mesinnya. Misalkan tadi biaya sewa, maka paling gampang adalah dengan membagi proporsional berdasarkan luas masing-masing yang dipinjam. Gitu ya, misalkan satu ini ternyata hanya luasnya berapa persen dari luas keseluruhan, maka akan ada pembagian secara proporsional sesuai dengan ukuran dari luas yang dipinjamnya. Jadi kata kunci statistical key figures ini digunakan untuk alokasi antar cost object. Kemudian misalkan contohnya adalah aktivitas di copy center. Ternyata dalam 20 jam copy center itu digunakan 6 jam tempat fotokopi gitu ya, digunakan untuk executive office. 10 jam digunakan untuk maintenance department dan 4 jam digunakan untuk IT department. Sehingga biayanya nanti akan dibagi berdasarkan tadi jam penggunaannya tadi secara proporsional sesuai dengan berapa menit digunakan. Oke. Kemudian kita akan membahas terkait dengan tadi kita sudah sering menyinggung primary cost element dan secondary cost element. Apa itu cost element tadi? Saya ingin mereview sebentar. Di FI ya, itu istilahnya adalah revenue account. Kemudian di CO istilahnya adalah revenue element. Kemudian di FI ada istilahnya adalah expense account atau cost accounts. Di CO istilahnya adalah cost element. Tadi cost element ada dua. Yang pertama adalah primary dan kedua adalah secondary. Tuh. Berarti cost element itu mendeskripsikan origin atau asal dari cost-nya, biayanya. Cost element bisa didefinisikan dua jenis, yaitu primary cost element dan secondary cost element.
kita juga sudah menyinggung tadi bahwa expense dan revenue account di FI itu akan nyambung di primary cost dan revenue element di CO. Secondary cost element sudah kita singgung berkali-kali bahwa digunakan secara eksklusif di CO untuk mengidentifikasi aliran biaya di internalnya tadi. Dan tidak ada hubungannya dengan general ledger account di FI dan hanya ada di CO. Ya. Jadi cost element tadi kan ada dua jenis, yaitu primary, kedua adalah secondary. Tadi sudah kita singgung, untuk alokasi di secondary itu salah satunya bisa digunakan dengan statistical key tadi, yang merupakan master data juga. Oke, misalkan di sini. Ini adalah posting untuk primary cost element. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa primary cost element itu merupakan posting ya di FI ke CO. Jadi misalkan di sini ada supplies expense, ada beban untuk supplies gitu ya. Ada beban bertambah gitu ya. 1.500. Penambahan beban ini akan berdampak pada pengurangan di cash-nya, dan supplies expense 1.500 ini akan ditransfer gitu ya pada primary cost element, pada cost center di A di modul CO. Ini disebut dengan primary cost element. Ya. Misalkan ada transaksi di FI untuk cost center sekian, kemudian di CO untuk cost element sekian. Jadi tadi misalkan ada di penambahan untuk expense-nya, itu nanti akan ada penambahan juga di cost center di CO. Ya. Ini disebut dengan primary cost element. Intinya primary adalah posting langsung antara FI ke CO. Kemudian apa itu secondary cost element? Secondary cost element itu hanya ada di CO, yang merupakan alokasi dari biaya ini ke biaya-biaya yang lain. Ini disebut dengan secondary cost element. Oke, ini misalkan alokasinya seperti ini untuk gambaran keseluruhannya. Misalkan expense-nya itu ada di copy center, di unit fotokopi itu ya. Itu pertama ada untuk minjamnya, expense-nya bertambah 1.500. Kemudian ada supplies-nya untuk penunjangnya, itu ada bebannya 2.500 dan ada pekerjanya 2.000. Ini ketika ditransfer ke copy center-nya, cost center-nya copy center ini, maka dia disebut dengan primary cost element. Kemudian yang terjadi di CO adalah dilakukan alokasi lagi untuk mengidentifikasi kira-kira biaya-biaya tadi itu digunakan oleh departemen apa aja. Misalkan copy center itu 1.500 ditambah 2.000, 6.000 ini itu kira-kira dialokasikan ke departemen mana saja. Ternyata berdasarkan misalkan dari work hours-nya ya, misalkan dari jam penggunaannya, 1.800 digunakan untuk biaya executive office, 3.000 untuk biaya di maintenance department, dan 1.200 untuk biaya di information service-nya. Jadi ini ada di CO, controlling. Sementara ini ke sini itu dari FI ke CO, tapi kalau yang secondary cost element itu terjadi hanya di CO. Tipe alokasi ada dua, yaitu distribution dan assessment. Alokasi tadi kan alokasi intinya kan ada statistical key-nya ya, yang merupakan ukuran statistik penggunaannya untuk bisa mengalokasikan, bisa mendistribusikan. Maka di sini ada dua tipe, yang pertama adalah distribution dan kedua adalah assessment. Distribution itu digunakan untuk alokasi dari cost element secara periodik, sementara assessment digunakan untuk keduanya, primary dan secondary. Oke, saya akan langsung ke
ilustrasinya. Misalkan ada cost center untuk administration dari rent beban pinjaman tadi ya, beban sewa. Maka ada distribusinya, kita bisa alokasikan biaya sewa itu berdasarkan luas dari masing-masingnya. Gitu. Kemudian, misalkan 1.500, itu ternyata luasnya dibagi secara proporsional seperti ini, maka kita bisa membagi cost center-nya itu berdasarkan proporsi yang disewa tadi. Misalkan disewa adalah 1.500, karena yang warna biru ini misalkan departemen A gitu ya, itu dia meminjam dengan ukuran 900 meter persegi, maka biayanya adalah paling tinggi yaitu 450. Jadi dibagi secara proporsional. Dan assessment ini digunakan untuk mengalokasikan primary dan secondary cost. Jadi misalkan beban untuk software, IT, dan beban untuk supplies gitu ya, itu dikategorikan berdasarkan persen penggunaannya gitu ya. Misalnya departemen A menggunakan 20%, B 10%, C sekian dan sekian, maka totalnya tadi itu akan dibagi secara proporsional sesuai dengan penggunaannya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, terakhir integrasi antara modul CO dengan modul yang lain. CO itu secara tegas itu bisa berintegrasi pada modul-modul yang lain seperti FI, MM, SD, dan PP. Tadi kita sudah singgung bahwa kata kunci di modul CO itu adalah untuk controlling, untuk analisis internal gitu ya, di mana kita bisa membandingkan antara budget terhadap aktualnya. Nanti akan ada varian itu yang akan kita analisa. CO itu dikerjakan apabila FI-nya telah dilakukan transaksinya, karena akan ada pemindahan otomatis. Tadi ada istilahnya revenue element, ada istilahnya cost element yang merupakan perpindahan dari FI ke CO. Kemudian ada istilah primary cost element dan secondary cost element, itu juga terjadi karena adanya posting di FI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.